Kisah Prabu Boros Mora bin Sanghyang Cakradewa dan asal-usul Situlengkong Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semuanya, yang masih setia di channel saya Kang Wasja MDA. Kali ini saya upload video cerita lagi di kisah Prabu Sanghyang Boros Mora dan asal-usul Situlengkong Panjalu. Yuk, tonton videonya sampai selesai biar gak salah paham. Selamat menonton. Menurut kisah dalam Babat Panjalu, Prabu Sanghyang Cakradewa adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya Panjalu menjadi kerajaan yang sangat makmur dan disegani. Suatu ketika sang raja menyampaikan keinginannya pada hari tua nanti untuk meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau petapa. Lengser ke Prabon Ngadek Pandita. Untuk itu sang Prabu mengatakan putra tertuanya Lembu Sempulur II menjadi putra mahkota. Sedangkan putra keduanya yaitu Sanghyang Boros Mora dipersiapkan untuk menjadi pati dan senapati kerajaan, panglima perang. Oleh karena itu Sanghyang Boros Mora pergi berkelana, berguru kepada para brahmana, petapa, resi, guru dan wiku sakti di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan olah perang. Beberapa tahun kemudian sang pangeran pulang dari pengembaraannya, dan disambut dengan upacara penyambutan yang sangat meriah di Kaprabon Daya Luhur. Prabu Sanghyang Cakradewa sangat terharu menyambut kedatangan putranya yang telah pergi sekian lama tersebut. Dalam suatu acara, sang Prabu meminta kepada Sanghyang Boros Mora untuk mengakrasikan kehebatannya dalam olah perang dengan mengadu main pedang melawan kakaknya yaitu Sanghyang Lembu Sempulur II di hadapan para pejabat istana dan para hadirin. Ketika kedua pangeran itu sedang tengah mengadu kehebatan ilmu pedang itu, tak sengaja kainnya menutup betis Sanghyang Boros Mora tersingkap dan tampaklah sebentuk raja yang menandakan pemiliknya menganut kesaktian aliran hitam. Prabu Sanghyang Cakradewa merasa kecewa mendapati kenyataan tersebut, karena ilmu itu tidak sesuai dengan angon-angon kepanjaluan. Falsafah hidup orang Panjalu, yaitu mangan kerana halal, pakai kerana suci, tekad ucap lampa sabenere dan Panjalu tunggul rahayu, tangkal waluya. Sang Prabu segera memerintahkan Sanghyang Boros Mora untuk membuang ilmu terlarang itu dan segera mencari ilmu sajati atau belum. Maka sang Prabu membekalinya sebuah gayung batok kelapa yang dasarnya diberi lubang-lubang sehingga tidak bisa menampung cidukan air. Apabila sang pangeran sudah menguasai ilmu sajati, maka ia bisa menciduk air dengan gayung berlubang-lubang tersebut. Untuk kedua kalinya Sanghyang Boros Mora pergi meninggalkan Keprabon. Dan kali ini ia berjalan tak tentu arah karena tidak tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahnya itu. Letih berjalan tak tentu arah akhirnya ia duduk bersemedi, mengheningkan cipta, memohon doa kepada Sanghyang Tunggal agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu sajati. Sekian lama bersemedi akhirnya ia mendapatkan petunjuk bahwa pemilik ilmu yang dicarinya itu ada di seberang lautan, yaitu di Tanah Suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktiannya Sanghyang Boros Mora tiba di Mekah dan sekejap mata. Di Mekah itu Sanghyang Boros Mora bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu sajati yang dimaksud. Orang-orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud Sanghyang Boros Mora, sang pangeran menunjukkan agar ia menemui seorang pria yang tinggal dalam sebuah tenda di gurun pasir. Sanghyang Boros Mora bergegas menuju tenda yang dimaksud.
Dan ketika ia membuka tabir tenda itu dilihatnya seorang pria tua yang sedang menulis dengan pena. Karena terkejut dengan kedatangan tamunya, pena yang berada di tangan pria tua itu terjatuh dan menancap di tanah berpasir. Lelaki misterius itu menegur sang pangeran karena telah datang tidak mengucapkan salam, sehingga mengejutkannya dan mengakibatkan pena yang dipegangnya jatuh tertancap di pasir. Padahal sesungguhnya pria tua itu berpura-pura terkejut karena ingin memberi pelajaran kepada pemuda yang datang karena terlihat jumawa karena kesaktian yang dimilikinya itu. Setelah bertanya apa keperluannya datang ke tendanya, lelaki itu hanya meminta kepada Sang Hyang Boros Mora agar mengambilkan penanya yang tertancap di pasir. Sang pangeran segera memenuhi permintaan pria tua itu, tetapi terjadi kejanggalan. Pena yang menancap di pasir itu seperti sudah menyatu dengan bumi sehingga walaupun segenap semua kekuatannya telah dikerahkan namun, pena itu tidak bergeming barang sedikit pun. Sang Hyang Boros Mora segera menyadari bahwa orang yang dihadapannya bukan orang sembarangan. Sebagai seorang kesatria ia mengakui kehebatan seorang pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Sang pangeran juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkannya ini. Lelaki yang kemudian diketahui adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini hanya meminta Sang Hyang Boros Mora mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti yang dicontohkannya. Dan sungguh ajaib, pena yang menancap di pasir itu bisa dicabut mudah olehnya tersebut. Setelah kejadian itu Sang Hyang Boros Mora menetap beberapa lama di Mekah, dan menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali bin Abi Thalib, yang ternyata adalah din al-Islam alias beragama Islam. Di akhir masa pendidikannya Sang Hyang Boros Mora diberi wasiat oleh Baginda Ali bin Abi Thalib, agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Boros Mora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Imam ini kemudian diberi cendera mata berupa pedang, cis atau tombak bermata 2 atau duisula dan pakaian kebesaran. Sebelum pulang Syekh Abdul Iman juga menciduk air zam-zam dengan gayung berlubang pemberian ayahnya. Dan ternyata air zam-zam itu tidak menetes yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sejati dengan sempurna. Ringkas cerita Sang Hyang Boros Mora kembali ke Kaprabon dan disambut sukacita oleh Sang Prabu dan beserta seluruh kerabatnya. Sang Hyang Boros Mora juga menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Sang Prabu yang telah uzur menolak dengan halus ajaran anaknya itu dan yang memilih hidup menjadi pendeta sebagaimana kehendaknya dahulu dan menyerahkan singgasana kepada putranya Sang Hyang Lembu Sampulur II. Air zam-zam yang dibawa Sang Hyang Boros Mora dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong, yang dahulunya merupakan sebuah lembah yang mengelilingi bukit yang bernama Pasir Jambu. Gayung berlubang pemberian ayahnya dilemparkan ke Gunung Sawal dan kemudian menjadi sebuah tanaman paku yang bentuknya seperti gayung. Sang Hyang Boros Mora melanjutkan syiar Islamnya dengan mengembara ke arah barat melewati daerah-daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II tidak lama memerintah di kerajaan Panjalu. Ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas Sumedang, dan mendirikan kerajaan baru di sana. Sang Hyang Boros Mora yang menempati urutan kedua sebagai pewaris tahta Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu, dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Sebagai media syiar Islam, Sang Hyang Boros Mora mempelopori tradisi upacara adat Nyangku yang diadakan setiap bulan Mulut Rabiul Awal, yaitu sebuah prosesi ritual penyucian pusaka-pusaka yang diterimanya dari Baginda Ali bin Abi Thalib, yang setelah disucikan kemudian dikirapkan di hadapan kumpulan rakyatnya. Acara yang menarik perhatian khalayak ramai ini dipergunakan untuk mengenalkan masyarakat dengan agama Islam, dan mengenang peristiwa masuk Islamnya Sang Hyang Boros Mora. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II tidak lama memerintah di kerajaan Panjalu. Ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas Sumedang,
dan mendirikan kerajaan baru di sana. Sang Hyang Boros Mora yang menempati urutan kedua sebagai pewaris tahta Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu, dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Sebagai media syiar Islam, Sang Hyang Boros Mora mempelopori tradisi upacara adat Nyangku yang diadakan setiap bulan Mulut Rabiul Awal, yaitu sebuah prosesi ritual penyucian pusaka-pusaka yang diterimanya dari Baginda Ali bin Abi Thalib, yang setelah disucikan kemudian dikirapkan di hadapan kumpulan rakyatnya. Acara yang menarik perhatian khalayak ramai ini dipergunakan untuk mengenalkan masyarakat dengan agama Islam, dan mengenang peristiwa masuk Islamnya Sang Hyang Boros Mora. Oke sahabat semuanya, terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Itulah sejarah dan asal-usul Sang Hyang Boros Mora dan Situ Lengkong. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe-nya ya sahabat semuanya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.